Market Analysis 12 Juli 2022. Kita lihat terlebih dulu seperti biasa outlook fundamental yang bisa mengganggu ataupun menggerakkan market untuk hari ini. Dimulai dari All About Oil. Ada pemberlakuan batas harga minyak Rusia yang sampai saat ini masih tetap dibahas dan tentunya imbasnya adalah ancaman balasan dari Rusia yang nantinya berujung pada gangguan pasokan. Dan itulah yang dikhawatirkan atau yang sempat diingatkan oleh JP Morgan. Naiknya kasus di China mengakibatkan lockdown dan kurang lebih daerah Wuhan yang juga berada di Provinsi Hunan sudah diputuskan untuk lockdown selama 3 hari ke depan. Tentunya yang menjadi kekhawatiran adalah bukan masalah kota mana yang akan di lockdown, melainkan lockdown yang cukup ketat nantinya berimbas kepada keseluruhan dan dikhawatirkan akan menghambat laju ekonomi dan akhirnya membuat juga permintaan dari crude oil mengalami hambatan. Dan terakhir adalah kekhawatiran resesi yang masih tetap membayangi sehingga akhirnya juga berpotensi mengganggu tingkat permintaan ataupun demand. Sampai saat ini harga crude oil kembali turun di 101,84 setelah sempat rebound ke 103 ataupun 104. Bahkan di pagi hari tadi hanya bercokol di 103,39 dan sekarang bertahan di area 102. Kita akan lihat apakah nantinya akan bertemu lagi dengan area 98 ataupun 95 atau tidak. Dari pejabat senior Amerika yang mengingatkan harga minyak bisa naik ke level 140 dolar per barel. Ini didasarkan kepada kondisi batas harga minyak Rusia yang diusulkan oleh Amerika dan jika terjadi kegagalan untuk menerapkan batas harga tersebut, maka minyak bisa terbang ke level 140. Salah satu yang sedang mempertimbangkan adalah Jepang, karena mereka prihatin dengan batas harga yang terlampau rendah. Tapi sampai saat ini dinilai belum menunjukkan penolakan tersebut. Jadi memang Jepang sendiri adalah salah satu pengusul bersama Amerika dan juga Kanada. Nah, JP Morgan, Goldman Sachs, dan juga ekonom lainnya mengkhawatirkan justru jika penerapan dilakukan, Rusia bisa membalas dengan tindakan mengurangi ekspor atau bahkan lebih parahnya adalah menghentikan pasokan kepada negara-negara yang menghukumnya. Dan ini akan memperuncing konflik antara Rusia dan juga negara-negara barat dari dampak invasi Rusia ke Ukraina. Lalu kemudian yang kita harus lihat untuk potensi 2 hari ke depan adalah nominasi pengganti Johnson yang mulai dilakukan, sudah diumumkan oleh Komite 1922 dari Partai Konservatif. Nominasi dilakukan hari ini dan lalu kemudian pemungutan suara pertama di hari Rabu, pemungutan suara kedua di hari Kamis. Sementara MP butuh dukungan 20 anggota parlemen di hari Selasa, berarti hari ini, dan selanjutnya di 30 orang atau 30 anggota parlemen di hari Rabu. Hasil nanti akan diumumkan di tanggal 5 September. But anyway, proses pemungutan suara ini akan diracik ataupun dilakukan sampai nantinya didapatkan 2 finalis besar dan diharapkan bisa tercapai di hari Senin. Nantinya kandidat yang terpilih sebagai ketua partai akan langsung menjabat sebagai Perdana Menteri yang baru menggantikan Johnson. Dari Gedung Putih memperkirakan data CPI akan sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita lihat dari rilis data, ekspektasi para analis ataupun ekonom adalah 8,8%, naik dari sebelumnya 8,6%. Kalau Anda ingat dengan data yang dirilis di bulan lalu saat CPI diharapkan unchanged ataupun tetap 8,4%, ternyata dirilis 8,6%. Yang terjadi adalah emas mengalami penurunan yang signifikan, tapi juga rebound dengan cepat dan mungkin saja hal tersebut bisa terjadi esok hari. Data akan dirilis di hari Rabu jam 19.30 dan inflasi yang tinggi akan membuat Fed semakin kuat untuk menaikkan suku bunga 75 basis poin di pertemuan bulan Juli. Technical Outlook 12 Juli 2022 langsung tertuju pada DXY grafik 1 hari. Terlihat di sini daily candle menunjukkan strong bullish candle sehingga kemungkinan potensi penguatan masih akan tetap berlanjut. Kami perkirakan mungkin akan bertahan sampai pengumuman CPI besok atau bahkan sampai FOMC di tanggal 27 Juli mendatang. Well, kita lihat area yang sudah ditembus dan itu makin meyakinkan atau mengokohkan kondisi penguatan tersebut. Kemudian juga dari kondisi MACD yang juga tetap menganga ke atas. Well, apapun yang terjadi bisa saja di malam hari tergelincir, tapi berhubung tidak ada data ekonomi apapun, saya rasa ini masih tetap jadi jalur kenaikan atau dakian untuk dolar. Di sisi lain dari grafik 4 pun menunjukkan potensi pergerakan yang melanjutkan kenaikannya di atas Fibonacci retracement. Oke, kali ini saya pindahkan Fibonacci retracement-nya menjadi ke areal yang paling tinggi,
Jadi kalau kita lihat di sini, maka potensi penurunannya mungkin hanya sekejap atau terbatas. Kita harapkan penurunan berada di 0,5% atau di 50% dari Fibonacci retracement, tapi kemudian dia akan mengalami kenaikan dan baru kita akan lihat imbasnya sampai esok malam setidaknya saat rilis data CPI. Di sisi lain, US Treasury yield-nya justru mengalami penurunan, teman-teman. Kalau dilihat dari grafik H4 yang menunjukkan dia setelah tembus resisten, kemudian dia kembali ke bawah, of course ini adalah pullback. Kita bisa anggap seperti itu. Tapi kalau Anda perhatikan dari grafik daily chart yang menunjukkan bearish candle, maka potensinya adalah penurunan. Dikarenakan levelnya inilah sebagai bearish engulfing. Kemudian ingat apa yang pernah kita bahas 2 hari yang lalu, dan kita sempat mengharapkan adanya rejection dari bagian kiri yang akan nantinya serupa atau kurang lebih sama, atau bahkan sedikit lebih rendah, dan akhirnya membentuk pola atau potensi pola head and shoulder. Ya, sampai saat ini kita bisa anggap seperti demikian, karena nyatanya memang ada bearish engulfing yang relatif equal, ataupun bahkan sedikit lebih rendah dari posisi yang bagian kiri. Jadi kita anggap saja ini bagian swing high untuk right shoulder, tapi untuk kesimpulan selanjutnya, kita masih membutuhkan potensi target berikutnya harus tembus. Kalau memang dia dinyatakan sebagai head and shoulder, maka kita harus tunggu apakah dia bisa tembus bagian neckline-nya apa tidak. Saya anggap neckline itu ada di sini, dan itu berarti di level 2,775%. Di sisi lain, untuk emas sendiri, Anda bisa lihat di sini grafik H1 yang sempat kita tayangkan di hari Jumat menjelang rilis data non-farm payroll. Sebelumnya sulit sekali mengalami penembusan level support atau bahkan level resisten. Sempat terjadi penembusan tapi gagal dan kita anggap sebagai false breakout. Yang ternyata pagi tadi dia sempat meluncur deras dengan cepatnya sampai level 1722.90, tapi kemudian berhasil rebound kembali dan sempat menyentuh level tertinggi 1743.90. Tapi ingat, intinya adalah bagian dari rectangle tersebut, selama dia tetap berada di dalam, maka kemungkinan posisinya adalah sideways dan Anda bisa lakukan sell on resistance dan buy on support. Tapi kali ini, beberapa jam setelahnya ternyata kembali berada di bawah dan 2 candle berikutnya tetap berada di bawah. Ini berarti menyinyalkan kondisi bearish masih tetap akan berlangsung dan kita tetap pertahankan posisi sell kita sampai at least 17.14 atau yang paling dekat mungkin 17.20. Yang harus diingatkan pula bahwasanya kemungkinan potensinya akan relatif tertahan lebih dulu di 1721.40-an. Itu adalah low di tanggal 29 September 2021 dan itulah sebabnya kenapa pagi tadi tertahan di 1722.90 lalu kemudian rebound. Well, ekspektasinya sebetulnya saya berharap bahwa ini adalah masih tetap sebagai good demand area di mana penurunan yang tadi terjadi sudah menunjukkan tanda bahwa 1721 memang tetap atau cukup efektif. Jadi perkiraan saya di sisa waktu sesi Eropa hingga sesi New York atau bahkan di pertengahan malam, kita tidak berharap terjadinya penurunan lebih rendah dari 1721. Walaupun secara grafik H1 tadi, dia kecenderungan memiliki target dari rectangle-nya sampai level 1714. Atau bahkan penguat lainnya adalah di grafik H4, yang mana posisi satu candle terakhir, maka kita akan lihat posisinya apakah dia tetap berada di bawah 1732 atau tidak. Kalau ya, berarti confirm kelanjutan penurunan sampai 1714 ataupun 1718 itu bisa dilakukan atau terjadi. Oleh karenanya, kalau kita gunakan saja Fibonacci expansion, yang paling fatal begitu dia tembus 1721, katakanlah level support dari 29 September tersebut, maka tidak ada tahanan lain dan kita akan melihat langsung tertuju kepada 1703. Tentunya 1718 dan 1714 adalah target dari rectangle yang diukur di grafik H1, sementara di grafik H4 kita hanya menggunakan Fibonacci expansion saja dengan target yang ternyata menunjukkan areal 1703. Of course, kita tidak berharap hari ini akan menemukan areal tersebut, tapi who knows, bisa saja terjadi lebih cepat. Yang idealnya kita berharap kejadian tersebut baru akan muncul di hari Rabu menjelang ataupun saat rilis data CPI. Oleh karenanya areal sell on breakout-nya resmi tetap bertahan dan juga Anda perhatikan di artikel yang sudah kami tulis dan juga share di website Finansialku bekerjasama dengan finansialku.com. Di situ kita juga sempat sebutkan termasuk juga apa yang sempat kita sampaikan di live streaming hari Senin kemarin di channel YouTube Agro Dana Futures. Kami menjelaskan
Jika ternyata dalam 1 atau 2 hari, hari Senin dan Selasa, ternyata tidak kembali berada di atas 17.45, Anda masih bisa pertahankan posisi sell, lalu kemudian target yang terdekat adalah 17.18 atau 17.21. Of course, dengan demikian, 17.21 bisa rentan untuk pertemuan berikutnya, dan stop loss-nya adalah 17.37. Walaupun sebetulnya yang paling baik adalah stop loss di atas areal 17.48 ataupun 17.43. Tapi untuk membatasi pergerakan hari ini, saya rasa 17.37 pun masih cukup sepadan. Nah, kaitannya dengan pergerakan harga crude oil yang ternyata rejection terjadi tepat di area 50%, teman-teman. Kedua kalinya. Di mana 2 hari yang lalu kurang lebih dengan area high bertahan di area ini 105.21 dan kemarin bertahan di area 105.01. Selisih 0.2 saja, sehingga kita memutuskan bahwasannya area 61.8% ataupun 50% di 105 sampai 107 atau kurang lebih 104 sampai 106.80 adalah strong resistance. Demikian pula dengan resistance trendline yang menyatakan memang masih tetap dinaungi oleh nuansa bearish. Ditambah lagi candlestick daily chart yang menunjukkan candle berbentuk seperti demikian. Jadi kemungkinannya posisinya adalah tetap dalam posisi tertekan ke bawah. Kita berharap muncul lagi angka 99 atau bahkan 98. Tapi nantinya kita akan coba lihat perkembangan lebih lanjut apakah bisa dijadikan areal buy on dip kembali apa tidak sehubungan dengan areal potential demand di area 98, 95 atau bahkan 92. Nah, tapi masalahnya untuk hari ini kami lebih memprioritaskan untuk menunggu lebih dulu terkait dengan rilis data CPI esok malam. Dan itu semua kaitannya dengan kebijakan suku bunga dari Fed di tanggal 27 mendatang. Kekhawatiran resesi akan mencerminkan pola penurunan dari crude oil gara-gara tingkat permintaan kemungkinan akan terganggu oleh kekhawatiran resesi tersebut. Nah, perhatikan di grafik keempatnya, teman-teman. Secara tidak sengaja, kita menemukan pola yang kecenderungannya mirip dengan head and shoulder. Kita lihat, bagian kiri, spike yang tertinggi adalah level ini. Ya, ini adalah candlenya. Kalau kita lihat, dia hanya berada kurang lebih di bawah 105. Ya, kurang lebih kalau kita arahkan, saya perbesar. Nah, maka kita akan mendapatkan areal 104.45. Di areal tengah, yang paling tinggi adalah 105.20. Sementara yang paling kanan, spike terakhir hanya berada 104.54. Artinya, bagian tengah jauh lebih tinggi daripada kedua sisinya. Dan inilah yang mengakibatkan kenapa saya berpikir inilah bagian left shoulder, head, dan juga right shoulder. Dengan demikian, kalau kita tarik sebagai neckline, maka neckline akan berada di areal ini. Kurang lebih kita anggap saja neckline bisa saja 101.30 atau yang sekarang sedang diuji adalah 101.79. Artinya, begitu terjadi penembusan di bawah neckline, maka Anda boleh pertahankan atau follow posisi sell Anda. Karena skenario pagi tadi kita memang menginginkan sell di area 103.20 ataupun 103.50 dengan target maksimumnya adalah 101.20. Target dekatnya adalah 102.20. Stop loss gunakan 104.50. Dan Anda bisa lihat di sini sempat mengalami penurunan sampai 102.16, tapi spike tertingginya adalah 103.29 atau 39. Ya, sehingga sebetulnya target kita sudah mencapai TP pertama. Tinggal menunggu apakah TP kedua bisa tercapai apa tidak. Tapi catatannya tadi, begitu neckline ditembus, Anda bisa follow ataupun hold posisi sell Anda. At least kalau kita ukur mungkin penurunan bisa mencapai areal seperti demikian. Kita ukur dari areal ketingginya, kemudian target berikutnya adalah 98 atau bahkan 9700. Ya, tapi yang paling dekat adalah 98.60 dan 98.90. Di sisi lain, ponselingnya sendiri akan berada dengan posisi penurunan yang terancam kepada level di bawah 1.1800. Ini diakibatkan dengan potensi formasi dari candlestick. 3 candle terakhir menyusun pola yang kita sebut dengan evening star. Dan ini berarti pola penurunan masih akan terus berlanjut, dan apa yang kita khawatirkan dengan 1.1668 berpotensi terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Oke, berarti di grafik H4-nya pun dengan potensi penurunan kita harapkan spike tadi tertahan di 1.1940, tapi ternyata juga
hanya mencapai 1.1909. So far range-nya masih tetap tipis ya. Jadi kita anggap saja kalaupun ada terjadi spike 1905 ataupun 1920, saya rasa itu masih cukup bagus untuk lakukan sell sampai at least bertemu 1.1765. Itulah sebabnya posisi sell di grafik H4 kita perkirakan di kisaran 33 ataupun 53. Anda boleh adjust di level 1910, 1920 atau bahkan 1930 yang paling tinggi. Kemudian target maksimumnya adalah 1.1800 dan stop loss di area 1.2000. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.